wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwah fiddin rahimakumullah, berbahagia sekali kita bisa kembali bertemu untuk kembali melanjutkan bagaimana mengungkap makna-makna yang terdapat pada bulan suci Ramadan. Kehidupan ini memang penuh dengan misteri. Acap kali banyak orang yang tidak mengetahui apa sesungguhnya makna dan hakikat daripada kehidupannya. Bahkan kadang-kadang ada orang yang tidak tahu siapa dirinya, lalu apa yang harus dilakukannya, dari mana asalnya, bahkan dia tidak mengetahui kemana sesungguhnya tujuan kehidupannya. Maka kita harus mengetahui bagaimana makna kehidupan yang sesungguhnya. Seorang filosof Yunani mengatakan bahwa yang dinamakan kehidupan adalah seseorang yang melakukan kegiatan berpikir. Jadi selama dia melakukan kegiatan berpikir, maka itulah yang disebut dengan kehidupan. Lalu apa sesungguhnya makna kehidupan dalam Islam? Islam memberikan penjelasan bahwa yang disebut dengan hidup ataupun kehidupan adalah bagaimana seseorang memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk umat manusia pada umumnya. Lalu menurut Islam, kehidupan dan kematian sesungguhnya bukan hanya masalah bagaimana seseorang masih terdapat detak jantungnya ataupun seseorang yang masih bernafas. Tapi lebih daripada itu, Islam menggarisbawahi bahwa seseorang dikatakan mempunyai makna kehidupan kalau dia mempunyai produktivitas ataupun mempunyai hasil yang bisa dimanfaatkan untuk umat manusia. Bahkan di antaranya ada orang-orang yang dikatakan sudah mati, tapi dalam kematiannya dia merasakan nikmat yang luar biasa. Allah jamin rizkinya, Allah berikan daripada ketenangan dan keistimewaan dalam kehidupannya. Kehidupan yang dilalui yaitu setelah adanya kematian. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian sekali-kali menganggap bahwa orang yang mati dalam keadaan berjihad fi sabilillah, dia itu dalam keadaan mati yang sebenarnya. Akan tetapi Allah memberikan rizki kepadanya. Bahkan kadang sebaliknya, orang yang masih hidup karena tidak adanya produktivitas dalam kehidupannya, maka dia dikatakan seolah-olah dia seperti orang yang mati. Karena memang tidak ada produktivitas, tidak ada fungsi daripada kehidupannya memberikan manfaat kepada khalayak ramai umat manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yastawil ahya walal amwat innallaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'im man fil qubur. Ikhwah fiddin rahimakumullah. Kalau kita cermati tentang dua ayat ini yang kita bacakan tadi, maka seolah-olah maknanya kontras, berbeda jauh. Yang satu dikatakan dalam keadaan hidup tapi seolah-olah mati. Yang satu dalam keadaan mati tapi mendapatkan kehidupan yang layak. Maka yang membedakan keduanya ini adalah bagaimana produktivitas daripada kehidupan yang dilakukan sebelumnya. Maka Islam menjelaskan bahwa
Yang disebut dengan kehidupan yang sejati adalah bagaimana orang yang bisa menggunakan potensi kehidupannya, kenikmatan yang Allah berikan kepada dia, daripada kenikmatan-kenikmatan yang banyak dalam rangka menerima syariat agama Islam, menerima syariat agama Allah. Dia mau menyembah, dia mau beribadah, dia mau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam bulan suci Ramadan ini, ya, kita mempunyai daripada fitrah kita adalah kebaikan, suci dan tidak pernah kotor. Maka kadang-kadang fitrah yang baik ini kadang-kadang tertutupi oleh nafsu hewani, nafsu yang mengajak kepada keburukan, sehingga fitrah yang awalnya suci menjadi kotor. Maka momentum Ramadan sesungguhnya memperbaiki dan mensucikan daripada fitrah yang baik ini, sehingga orang yang awalnya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia mengikuti fitrahnya, fitrah kembali kepada agama Islam, fitrah kembali kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang singkat ini memberikan kepada kita dorongan, memberikan kepada kita bagaimana kita bisa meningkatkan dan mengetahui sesungguhnya apa makna kehidupan, dari mana kita berasal, dan akan kemana tujuan kita. Sehingga jelas apa yang kita lakukan sesungguhnya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.